Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akuntansi kelas A akan menjelaskan materi tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi dalam perusahaan. Untuk memenuhi nilai ujian hukum bisnis. Perkenalkan, nama saya Nabila Rama dengan NIM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Tiara Resendria dengan NIM akhir 105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Hakim dengan NIM terakhir 101. Perkenalkan, nama saya Zayan Biril dengan NIM akhir 283. Sekian dari kami, selamat menonton. Teman-teman pada tahu nggak sih soal restrukturisasi perusahaan apa? Oke, di sini aku bakal menjelasin soal restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan merupakan sebuah perubahan besar yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu di bidang sistem operasional, keuangan, maupun kepemilikan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, meningkatkan keuntungan, maupun menyelamatkan perusahaan dari sebuah krisis. Tujuan restrukturisasi sendiri terdapat beberapa di antara lainnya, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan, kedua, mengurangi beban operasional perusahaan, ketiga, meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham, yang terakhir yaitu menyesuaikan perusahaan dengan pasar yang ada di masyarakat. Baik, materi yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana salah satu perusahaan bertahan dan perusahaan lainnya akan melebur di dalamnya. Tujuan dari merger yaitu membentuk sinergi, memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dan juga mempertahankan posisi pasar. Merger sendiri dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, ada merger horizontal, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang berada di dalam bidang yang sama. Kemudian ada merger vertikal, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang berada di rantai pasokan yang sama, atau pemasok dengan produsen. Kemudian, merger yang terakhir adalah merger konglomerat, di mana penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak di bidang yang berbeda. Contoh dari merger yang terjadi di Indonesia yaitu penggabungan antara Bank Danamon Indonesia dengan Bank Nasional Parahyangan. Merger mengenai Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan atau BPNP, yang jika semuanya lancar, persyaratan terpenuhi, mendapat persetujuan pemegang saham, maka akan efektif nanti pada 1 Mei 2019. Saat ini tahapan demi tahapan proses merger tengah berlangsung, dan seperti apa nanti Bank Danamon usai merger dengan BNP akan kami ulas untuk Anda berikut ini. Untuk materi yang kedua itu tentang akuisisi. Jadi akuisisi adalah sebuah pengambil alihan kekuasaan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain. Nah, namun bedanya dalam akuisisi itu perusahaan yang diakuisisi tidak hilang entitasnya, namun dia tetap berjalan di bawah kepemilikan perusahaan yang mengakuisisi. Nah, jadi tujuan akuisisi itu lebih kepada extend pasar dengan diversifikasi bidang bisnis yang berbeda, sehingga mereka memperoleh pangsa pasar yang lebih besar namun dengan bisnis yang berbeda bidang. Nah, selanjutnya aku akan menjelasin tentang jenis dari akuisisi. Yang pertama itu akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal itu adalah akuisisi yang dilakukan kepada bidang yang sejenis. Contohnya tadi seperti Facebook yang mengakuisisi Instagram. So Facebook just announced that they're buying the popular Instagram photo sharing service for smartphones for about $1 billion. This is a very interesting move. Facebook is the world's largest social network and photo sharing site, and they're buying the most popular smartphone photo sharing service that's out there. It has about 30 million users and it's just taking off.
I think it's a very strategic move. I think it's great for both of them. Instagram has never figured out how to make money, so it's a great deal for them. And it's a very important deal for Facebook, which needs mobile engagement. I mean, mobile is where it's at. And photo sharing has made Facebook, one of the things that's made Facebook wildly popular. So by putting the best of breed photo sharing service inside Facebook, it's just a win for Facebook. Mereka sama-sama di bidang sosial media. Nah, yang kedua itu adalah akuisisi vertikal, di mana akuisisi ini dilakukan untuk mengakuisisi perusahaan yang berada di satu rantai pasokan, seperti Amazon yang mengakuisisi perusahaan Whole Foods. Today, Amazon bought Whole Foods for a price that should qualify for free shipping, $13.7 billion. Here's Don Daler. The announcement sent a cold chill down supermarket aisles across the country. Amazon will scoop up 460 Whole Food stores that can double as refrigerated distribution centers for Amazon Fresh, the company's online grocery delivery service. Michael Pachter is an analyst at Wedbush Securities. Amazon already has an online grocery shopping presence. Is this a way of expanding it? They have 45 million Prime customers, and I'm sure that they have fewer than 1 million Amazon Fresh customers. So, they're probably going to end up with 10 to 15 million grocery delivery customers in the next 10 years and possibly more. Yaitu retail makanan, sehingga dengan akuisisi ini akan menyebabkan Amazon akan semakin berkuasa di bidang retail makanan, F&B. Kemudian yang ketiga adalah akuisisi extend market. Nah, akuisisi ini dilakukan untuk memperluas pangsa pasarnya yang berbeda geografis, seperti perusahaan Walmart yang mengakuisisi perusahaan Flipkart. Walmart has paid $1.4 billion to buy out hedge fund Tiger Global's investment in e-commerce firm Flipkart, the Wall Street Journal reported on Sunday, citing a letter by the hedge fund to its investors. According to the report, the transaction will value the e-commerce firm at $35 billion. To recall, Walmart had acquired a majority stake of 77% in Flipkart for about $16 billion in 2018, and later that year said it could take the company public in 4 years. Nah, hal ini dilakukan Walmart untuk memasuki pangsa pasar India. Yang terakhir ada konsolidasi atau peleburan. Konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan tersebut membentuk suatu perusahaan baru. Suatu perusahaan baru tersebut memperoleh aset dan kewajiban perusahaan-perusahaan yang meleburkan tadi, namun tidak dengan status badan hukumnya, karena konsolidasi itu mengakhiri status badan hukum dari perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri. Di Indonesia, konsolidasi itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Atau menghindari kemunduran bisnis. Contoh dari konsolidasi tersebut sendiri yaitu gabungan antara Bank Budaya, Bank Ekspor, Bank Dagang Negara, dan juga Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri pada tahun 1998. 2 Oktober 1998, Bank BUMN terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, didirikan. Cikal bakal Bank Mandiri bermula dari krisis ekonomi yang mendera Indonesia di medio tahun 1997-1998. Krisis ekonomi kala itu turut menghantam sejumlah sektor utama perekonomian, termasuk sektor perbankan. Untuk menanggulangi krisis, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi bank yang dinilai tidak sehat, baik bank umum milik pemerintah maupun bank swasta lewat bantuan Bank Dunia, ADB, dan IMF.
Bank Mandiri adalah hasil penggabungan 4 bank yang direstrukturisasi, yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Pasca penggabungan keempat bank ini, Bank Mandiri perlahan-lahan melakukan konsolidasi internal. Direktur Utama Bank Mandiri kala itu, Robi Johan, melakukan sejumlah langkah restrukturisasi yang cukup besar, diantaranya memangkas 8.000-an pegawai dan menutup 194 cabang. Oke, sekian materi tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi dari kelompok 6. Semoga teman-teman semua dapat menyimak dengan baik dan memahami materi yang kita berikan. Sekian dari kami, terima kasih.